Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika kelas 7 ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, eh, kita kemarin udah belajar ya tentang bentuk aljabar ya, cara membuat bentuk aljabar. Nah, hari ini aku akan membahas ya tentang penjumlahan dan pengurangan di dalam bentuk aljabar. Bagaimana caranya ya? Kemarin aku udah singgung sedikit juga sih di video aku sebelumnya. Nah, kali ini akan aku jelaskan lebih jelas ya, bagaimana cara menjumlahkan bentuk aljabar ya. Misalkan kita punya soal seperti ini ya. 7A tambah 4B ditambah 8A kurangin 6B. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk menyelesaikan bentuk aljabar seperti ini ya, pertama kita harus mengumpulkan suku-suku sejenisnya dulu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ini kan di sini ada A, ada B ya. Nah, kita harus kumpulkan A dengan A, B dengan B. Ya, kita kumpulkan jadi satu dulu ya. Misalkan jadi contohnya 7A tambah 8A. Ini kalau kita pindahkan ya, itu tanda di depannya ngikut gitu ya. Tapi tanda di belakangnya nggak ngikut ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu tanda di depannya. Kalau kalian mau memindahkan dia ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan gitu ya, dia harus ikut tanda di depannya. Tanda di belakangnya tidak boleh ikut malah ya. Jadi 7A aku pindahkan 8A positif 8A ini ke sebelah 7A karena dia sukunya sama ya gitu. Sama-sama A. Nah, lalu sekarang yang plus 4B kurangin 6B ya. Plus 4B-nya kan aku pindahin ke bagian kanan ya. Jadi tanda depannya positif 4B-nya ngikut, lalu negatif 6B gitu ya. Nah, lalu 7A tambah 8A, 15A, tambah 4B kurangin 6B minus 2B. Nah, jadi ini adalah jawabannya ya. 15A kurang 2B. Oke. Kita masuk ke dalam soal yang lebih sulit ya. Misalkan seperti ini. 7A tambah 4B dikurangin, buka kurung, atau ini aku kurungin juga aja ya. 7A tambah 4B kurangin 8A kurangin 6B. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau ada kurungnya seperti ini, kita harus menjabarkan dulu ya. Kita harus membuka kurungnya. Membuka kurung, kita harus mengalihkan tanda yang di depannya kepada tanda yang di depan dari setiap angkanya ya. Jadi, misalkan ini 7A 4B ini kan depannya nggak ada tandanya, berarti kita anggap ini positif. Jadi kita bisa langsung buka ya. 7A tambah 4B. Nah, karena ini depannya negatif, jadi negatif kali positif 8A, ini hasilnya adalah negatif 8A ya. Lalu negatif kali negatif ya, hasilnya positif 6B. Gitu ya. Nah, lalu sekarang kita pindahkan lagi, kumpulkan sesuai suku sejenisnya. 7A kurangin 8A plus 4B ditambah 6B ya. Ingat, kalau memindah suku sejenisnya, jangan lupa ya, tanda di depannya itu yang ngikut. Tanda di belakangnya nggak usah, hanya tanda di depannya yang ngikut ya. Gitu. Ini 4B pindah juga. Oke. Nah, sekarang 7A kurangin 8A adalah minus A ya, atau minus 1A. Nah, kalau 1 kita tidak perlu menulisnya, jadi langsung aja minus A. 4B tambah 6B, hasilnya adalah 10B ya. Nah, seperti itulah cara kita menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita masuk lagi ke contoh yang lebih sulit ya. Misalkan
16A kurangin 12B tambah 4. Nah, lalu misalkan aku kurungkan aja ya, ini ditambah dengan 5A kurangin 9B tambah 2C gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Pertama, kalau ada kurungnya ini kita harus jabarkan dulu ya. Artinya kita harus membuka kurungnya dulu ya. Nah, mudah kalau tanda di depannya ini adalah positif dan positif atau nggak ada tanda. Itu langsung kita jabarkan sangat mudah ya. Kalau tadi kan ada tanda negatif, jadi kita harus kali satu-satu setiap angkanya dengan negatif ya. Jadi ini jadi negatif 8A, ini negatif kali negatif jadi positif 6B gitu ya. Nah, kalau ini positif, jadi kita bisa langsung buka aja sih sebenarnya. Jadi 16A kurangin 12B tambah 4. Nah, ini juga tambah 5A kurangin 9B tambah 2C. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan berikutnya? Nah, kita harus mengumpulkan suku-suku sejenis ya. Nah, jadi lagi-lagi tanda depannya itu ngikut ya. Misalkan kita mau kumpulin 5A gini ya, bersama di sebelahnya 16A gitu ya. 16A tambah 5A, lalu minus 12B kurangin 9B ya. Tanda depannya ngikut, plus 4. Jadi kita kumpulin yang sama dengan pasangannya lah ibaratnya gitu ya. Nah, oh plus 4, tunggu ya, plus 4 nih nggak ada pasangannya nih, nggak ada temennya. Jadi aku taruh aja dulu ya, 2C juga nggak ada pasangannya. Nah, baru habis itu plus 4 ya. 16A tambah 5A, 21A. Minus 12B kurangin 9B minus 21B. Lalu plus 2C plus 4 ya. Nah, ini adalah jawaban akhirnya ya. Jadi karena ini udah semuanya beda ya sukunya, jadi kita udah nggak bisa tambahkan atau kurangkan ya. Jadi ini adalah jawaban akhir dari soal tersebut gitu. Nah, coba ya aku bikin soal lagi. Nah, coba kalian kalau kalian mau mencoba untuk mengerjakan, kalian boleh pause dulu ya videonya setelah aku membuat soal ini. Misalkan nih 3x tambah 4Y dikurangin dengan 5x kurangin 6y ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kalian mau coba kerjakan dulu silahkan ya. Nah, kalau sudah, yang kita harus lakukan pertama-tama lagi-lagi ya, kita harus membuka kurungnya ya. Kita harus menjabarkan. Oke, ini karena tanda depannya nggak ada atau positif, kita langsung kerjakan saja. 3x tambah 4y. Nah, ini karena tanda depan kurungnya negatif, hati-hati ya. Jadi kita harus kalikan negatif dengan 5x, jadinya negatif 5x. Negatif dengan negatif, jadinya positif 6y. Nah, lalu lagi-lagi kita kumpulkan suku-suku sejenisnya ya. 3x dengan 5x gitu ya. Lalu 4y dengan 6y gitu ya. Oke. 3x kurangin 5x, ingat tanda depannya ikut ya. Lalu 4y tambah 6y. 3x kurangin 5x minus 2x. 4y tambah 6y positif 10y. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, satu lagi ya terakhir. Aku akan buat soal terakhir. Kalau kalian mau kerjakan dulu juga nggak apa-apa ya. Oke, 2p kurangin 5 dikurang 10p tambah 11 ya. Oke, nah sekarang lagi-lagi kita harus buka ya
buka kurungnya dulu, jabarkan dulu ya. Dan ini ada tanda negatif, jadi kalian perlu hati-hati lagi ya. 2P kurangin 5, minus kali positif, minus 10P, minus kali positif, minus 11, gitu ya. 2P kurangin 10P, nah lagi-lagi kita kumpulkan lagi ya, suku-suku sejenisnya, P dengan P, angka dengan angka ya. 2P kurangin 10P, minus 5, minus 11 ya. 2P kurangin 10P, minus 8P. Minus 5, minus 11, minus 16 ya. Nah, jadi ini adalah jawabannya ya. Atau bisa juga kita kalikan minus semuanya ya. Untuk biar hasilnya itu lebih bagus ya. Jadinya jadi 8P plus 16. Maaf, maksud aku ini nggak boleh dikalikan negatif ya. Salah lihat soal barusan. Jadi jawabannya itu tetap minus 8P kurangin 16 ya. Jadi ini adalah jawaban akhirnya ya. Sorry untuk barusan ralatnya. Aku salah lihat soal barusan. Jadi ini jawaban akhirnya minus 8P kurang 16. Oke. Nah, ini aja yang mau aku jelaskan ya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.